Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mangkus yang terus mencari seputar perawatan lovebird. Kali ini Mangkus akan berbicara mengenai informasi seputar perawatan lovebird. Dan tidak lupa mohon izin sama om tanteku yang sudah suhu, yang tentunya sudah tahu arah pembicaraan mengenai perawatan lovebird itu seperti apa. Ngomong sepi nih, kita musik dulu. Oke, mantul. Untuk perawatan lovebird, kita harus benar-benar teliti mengenai perawatan harian sampai men-setting di lapangan, dan tentunya kita juga harus teliti dalam perkembangan burung yang sedang kita rawat atau yang akan kita rawat. Dan tentunya informasi ini Mangkus dapat dari pemain lovebird yang sudah mapan dalam pengkotesan burung. Jadi kemungkinan nanti kalau kita meniru informasinya dari seputar perawatan burung lovebird dari pemain yang sudah mapan di kontesan, ya masa yang reset. Memang untuk mencetak lovebird gacor itu tidak cukup dengan satu metode. Bahkan yang saya dapat itu ada beberapa metode untuk mencetak burung gacor, seperti koloni, ini, seperti sistem prodong, ada juga sistem ombyok, bahkan ada yang pakai sistem glodok seperti ini. Dan untuk beberapa metode tadi, kita sebelumnya harus menyesuaikan karakter burung tersebut, karakter burungnya, pola bunyinya, karena walau bagaimanapun karakter burung itu berbeda-beda, baik tingkahnya maupun pola bunyinya. Ada yang bunyinya langsung nembak, ada yang angkatan dulu, wakwet, lu nembak. Bahkan ada yang sampai bunyinya mermelek. Kalau untuk nada minor, saya kira itu bukan nada standar ya. Mungkin kalau untuk nada minor, dia sudah melalui beberapa proses yang lama, bahkan yang agak rumit juga. Mungkin bagi om tanteku yang sudah suhu mengenai cara memahami karakter burung, mungkin mudah bagi mereka sudah tahu. Bagi kita yang masih pemula, kita harus semangat belajar dalam memahami karakter burung. Kalaupun nanti sudah sekiranya mapan untuk dikontes, kita itu harus menyesuaikan kemampuannya. Sekarang kan IO kan sudah banyak menyediakan kelas batasan poin tuh. Nah
itu bagi kita yang masih pemula, kita sesuaikan saja gacuan kita itu maksimal poinnya di poin batasan mana. Kan ada tuh batasan poin 500, baik itu poin mati atau restart. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, ada yang 300, 400, pokoknya banyak. Jadi kita sesuaikan saja dengan kemampuan kinerja burung. Oh iya, tidak lupa, kita harus juga menyesuaikan karakter pola bunyinya. Karena memang di sana ada beberapa kelas umum, fighter, dan bebas aksi. Untuk yang masih pemula mungkin ada kelas, dan pasti ada itu balibu pemula dan balibu durasi. Jangan sampai salah kelas ya teman-teman. Kalau sampai salah kelas ya mungkin percuma, sia-sia. Kalau misalkan gacuan kita burungnya pola bunyinya meremelek, kita masukkan ke kelas umum, bisa-bisa nggak dapat poin, capek. Lalu kemudian cara men-set lapang. Cara men-set lapang itu ada yang pakai extra puding, ada yang pakai jemur, ada yang pakai renden, ada juga yang digoda sama tangan, ada juga digang-gangin dulu. Itu menurut informasi yang saya dapat dari beberapa pemain burung yang sudah mapan di lapang. Jadi kita harus benar-benar tahu ya, sebagai pemain burung harus mau belajar dan semangat untuk mencetak agar konser di lapangan. Nah, ini nih, ini termasuk alat buat set lapang, baik harian maupun di lapang. Kecil tapi bermanfaat. Seperti ini, contoh saja ya. Sebenarnya poin dalam merawat burung itu ada di dalam perawatan harian ya teman-teman. Jadi tanpa kita men-set dengan cara ini dan itu, kalau kita merawat hariannya dengan cara konsisten setiap harinya, burung itu sebenarnya akan gacor dengan sendirinya. Bahkan kita itu bisa dikembangkan dengan cara standar. Standar kan tadi tuh, pagi keluarkan dari rumah. Mungkin kalau kita misalkan pengen ngebun ya ada pagi dikit, kemudian jemur, kita latih supaya dia mandi sendiri. Kalau misalkan dia nggak mau mandi ya kita mandiin saja, lalu lanjut jemur. Setelah kering kita tinggal angin-angin. Itu dari situ kita bisa tahu perkembangan burung, bahkan berkembang buat kita sendiri. Nah dari situ kita tahu karakter burung itu nanti seperti apa, maunya diapakan, maunya dengan cara metode sistem obyok atau sekat, apakah sistem glodok atau cara yang lain. Kan lo ada beberapa banyak cara tuh. Itu sebenarnya kita cukup dengan cara standar. Bagi kita yang masih pemula, nanti akan berkembang dengan sendirinya. Burung itu akan ketahuan perubahannya, perkembangannya, dan saya yakin kalau kita perawatannya konsisten setiap harinya, burung akan gacor. Saya kira cukup. Ini khusus pemula ya. Saya yakin om tanteku yang sudah suhu sudah tahu cara cetak gacor itu seperti apa. Semangat terus, tetap cari informasi mengenai perawatan burung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.